Hai chess lovers, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. RL Chess mau ucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 ini kita banyak mendapatkan kebahagiaan dan semoga kita banyak mendapat kesuksesan. Dan khususnya kita makin jago main catur nih. Dan semoga RL Chess makin berkembang, makin banyak subscribernya dan bisa makin mengedukasi sobat pencinta catur di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah teman-teman, aku mau kalian melihat partai dari Alireza Firouzja yang namanya nggak ada ya. Ini padahal pecatur nomor 1 Prancis, tapi dia tidak mengikuti World Rapid and Blitz di Almaty, Kazakhstan yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Banyak yang tanya kenapa nggak ikut. Sampai sekarang saya masih cari tahu kenapa nggak ikut. Kalau saya punya opini, mungkin Alireza Firouzja sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti turnamen yang lebih besar lagi. Ya padahal kemarin besar juga sih. Tapi dia mungkin gak mau mengalami apa yang terjadi sebelumnya ketika dia mencapai elo rating 2800 kemudian vakum dan kemudian terjun ke turnamen tapi elo ratingnya turun habis. Nah gak tahu deh. Nah teman-teman, saya akan liatin partai terbaiknya ketika dia mengikuti turnamen Title Tuesday. Turnamen yang diadakan secara daring dan berhadiah dolar teman-teman, pastinya ribuan dolar. Nah, Alireza berhadapan dengan International Master dari Inggris, Mortazavi Ali. Di partai ini menarik banget karena sang lawan rajanya dibuat harus traveling nih. Rajanya harus traveling, artinya Alireza memburu raja sang lawan sampai akhirnya menemui kematian di sisinya Alireza Firouzja. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja kita tonton videonya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, dan subscribe biar RL Chess makin berkembang. Bisa mencapai 40.000 subscriber. Yap, Alireza memegang bow putih memulai dengan langkah E4 dijawab pembukaan Caro-Kann. Ini padahal pembukaan andalannya Alireza Firouzja ya. Jadi Mortazavi Ali ini mendatangi Alireza dengan pembukaan kesukaannya. Caro-Kann defense C6 kemudian putih D4 hitam D5 dan Alireza memilih advance variation dengan ciri khas mendorong pion E5. Selain advance variation, pembukaan Caro-Kann memiliki variasi yang lain yaitu variasi main lane yaitu dengan kuda C3 atau exchange variation pertukaran pion di petak D5. Dan ada lainnya lagi. Nah, E5 kemudian hitam merespon dengan gajah F5, ini pilihan paling banyak dimainkan. Alireza langsung men-trade gajah terangnya, langsung menukar. Hitam melakukan pertukaran gajah, menteri memukul gajah dan hitam E6. Putih kuda F3, hitam menteri B6, putih rokade, hitam menteri A6. Mortazavi Ali ingin mengajak Alireza langsung bermain ke fase permainan akhir. Ini cerdik banget nih karena secara opening memang pembukaan Caro-Kann ini sangat solid guys. Jadi kalau diajak langsung ke endgame ya kurang enak ya buat putih karena putih bisa lakukan serangan gitu. Maksudnya terburu-buru melakukan pertukaran nggak ada untungnya buat pemain putih. Nah setelah menteri A6, betul Alireza Firouzja menolak pertukaran dengan menteri E3, hitam kuda E7, putih kuda C3. Hitam kuda F5, putih menteri F4 dan hitam H5. Apa tujuan dari langkah H5? Tujuannya adalah mencegah game 4 supaya kudanya di petak F5 kuat banget. Alireza nggak kehabisan akal dong. Jadi dia mainin langkah kuda D1. Hitam gajah E7 dan Alireza menghancurkan kuda F5 dengan kuda E3. Mortazavi Ali melakukan langkah G5. Kemudian kuda memukul pion G5, gajah memukul kuda, menteri memukul gajah. Nah teman-teman ini kontrol waktunya 3 menit plus tambahan waktunya 2 detik ya guys. Jadi ini permainan catur kilat. Menteri memukul gajah, putih sudah unggul 1 pion, dan hitam mendapatkan pion di petak D4. Tapi kalian bisa lihat sampai sejauh 14 langkah ini, raja hitam dalam bahaya karena masih berada di petak center. Alireza Firouzja mendobrak dengan langkah C4 di langkah ke-15. Boom! Pertarungan dimulai, hitam kuda D7, putih gajah D2, hitam menteri B6, putih raja H1. Nggak peduli ya, pionnya lagi diancam di petak B2, Alireza pilih ngamanin raja ke petak H1. Hitam kuda F8, putih benteng A D1, hitam kuda G6, putih benteng F ke petak S1.
Mortaza Viali akhirnya mengambil pion di petak B2. Tapi dia nggak tahu kalau perpindahan benteng ke petak F. Benteng F ke petak S1 ini, Alireza menyiapkan rencana berbahaya. Bisakah teman-teman tebak apa langkah berbahaya dari Alireza? Alireza, pion memukul pion, hitam, pion memukul pion, dan Alireza mengorbankan kuda ke petak D5. Boom! Hitam memukul kuda, putih dorong pion E6. Boom! Inilah karena rajanya masih berada di petak tengah. Mortaza Viali kuda memukul pion E6, Alireza benteng menubruk kuda di petak E6. Pion memukul benteng, menteri memukul kuda, hitam raja D7, menteri F7 skak, raja D6, putih gajah F4, hitam raja C5, langkah ke-26. Teman-teman, di langkah berikutnya bisakah kalian tebak 9 langkah mat dari posisi ini yang bisa dilakukan oleh putih? Pause videonya dan tulis jawaban kalian lengkap di kolom komentar. Yap, dimulai dengan langkah menteri C7, hitam raja B4, menteri memukul pion B7, raja C3, putih gajah E5. Boom. Hitam raja C2, menteri memukul menteri, raja memukul benteng, gajah C3. Ancaman skak mati petak D2, tidak ada yang bisa mencegah. Hitam menyerah di langkah ke-31. Keren nggak guys? Ya keren ya teman-teman, membawa rajanya masuk ke pertahanan putih. Dan ya bentengnya dua-duanya malah nggak bergerak sama sekali dari sejak langkah pertama. Apa kesalahan hitam? Kesalahan hitam adalah dengan mengambil pion di petak B2. Adakah langkah yang lebih baik ketimbang menteri memukul pion B2? Langkah yang lebih baik adalah kuda ke petak E7. Tapi kalau menurut saya, kalau dimundurin lagi dari langkah sebelumnya, langkah G5 yang dilakukan oleh Mortaza Viali terlalu beresiko ya. Padahal di sini apabila melakukan pertukaran kuda juga masih bagus. Maksudnya masih nyaman lah buat pemain hitam. Kalau dia makan pakai pion F seperti ini dengan tujuan mengancam pion F7, maka masih aman dengan kuda D7. Ya itulah teman-teman, Mortaza Viali bermain dengan permainan terbuka melawan Alireza yang gaya bermainnya memang memburu raja. Ini sebuah kesalahan. Jadi dalam bermain catur juga harus lihat gaya lawan juga ya teman-teman. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Alireza akhirnya keluar sebagai juara di Title Tuesday ini. Kita tunggu apakah dia akan bermain catur lagi di turnamen. Kita tunggu kapan dia akan bermain lagi guys. Yang pasti sekarang para pemain catur dunia sedang break dulu liburan. Termasuk Magnus Carlsen yang baru saja meraih gelar juara dunianya kembali. 2 gelar yang hilang di tahun 2021. Gelar juara dunia catur cepat dan catur kilat. Apa komentar kalian? Like video ini. Jangan lupa share juga. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Follow Instagram RL Chess dan jangan lupa follow TikTok RL Chess.